Perkenalkan, nama saya Marcella Nauya. Saya dari 11B1. Saya akan membuat video tentang kebudayaan dan iptek. Saya mengajak ibu guru dan teman-teman untuk belajar bersama tentang kebudayaan dan iptek bersama saya. Terima kasih. Oke, jadi sebelum kita masuk ke soal-soal berikutnya, seharusnya kita harus tahu apa itu kebudayaan dan apa itu iptek. Oke, jadi kita masuk dalam soal yang pertama tentang kebudayaan dan iptek dalam Alkitab. Nah, yang saya ketahui, Alkitab tidak secara langsung membahas tentang kebudayaan dan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi dalam konteks modern, karena Alkitab ditulis dalam konteks sejarah dan budaya yang berbeda. Namun, Alkitab memiliki prinsip-prinsip yang dapat diterapkan kepada kebudayaan dan iptek. Oke, poin yang pertama yang saya ambil tentang kebudayaan. Alkitab menekankan pentingnya menghormati dan menghargai kebudayaan yang lain. Dalam kitab Roma 14 ayat 1 hingga yang ke-15. Alkitab juga menekankan pentingnya mempertahankan identitas dan nilai-nilai spiritual dalam konteks kebudayaan yang berbeda. Dalam kitab Daniel 1 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-16. Oke, selanjutnya poin yang kedua adalah iptek. Alkitab menekankan pentingnya menggunakan akal dan pengetahuan untuk memahami dunia yang diciptakan sesuatu yang baik. Dalam kitab Keluaran 31 ayat 1 sampai yang ayatnya yang ke-11. Oke, prinsip-prinsip yang saya ambil di sini adalah Alkitab menekankan pentingnya menggunakan kebudayaan dan iptek untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Alkitab juga menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai spiritual dan normal dalam konteks kebudayaan dan iptek yang berubah. Oke, jadi demikian pemahaman tentang kebudayaan dan iptek dalam Alkitab dapat membantu kita memahami bagaimana menggunakan kebudayaan dan iptek untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama, sambil mempertahankan nilai-nilai spiritual dan moral yang baik. Itu dari saya tentang kebudayaan dan iptek dalam Alkitab. Kita lanjut soal nomor 2. Bertanggung jawab memfilter kebudayaan dan iptek. Berarti kita harus selektif dan kritis dalam memilih dan menggunakan kebudayaan dan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memfilter kebudayaan. Poin pertama, nilai-nilai spiritual. Pastikan kebudayaan yang kita pilih tidak bertentangan dengan nilai-nilai spiritual kita. Poin kedua, moralitas. Pastikan kebudayaan yang kita pilih tidak mempromosikan perilaku yang tidak bermoral. Poin ketiga, keseimbangan. Cari keseimbangan antara menghargai kebudayaan lain dan mempertahankan identitas kita sendiri. Nah, yang kedua, memfilter iptek. Poin pertama dari memfilter iptek, pastikan iptek yang kita gunakan tidak bertentangan dengan prinsip kita. Habis itu, poin kedua, kemanfaatan. Pastikan iptek yang kita gunakan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Poin ketiga, keamanan. Pastikan iptek yang kita gunakan tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Oke. Jadi saya memiliki tips dan cara memfilter. Jadi yang pertama tuh kritis. Jangan menerima informasi atau teknologi tanpa
mempertanyakan. Yang kedua, selektif. Pilih informasi atau teknologi yang relevan dan bermanfaat. Yang ketiga, reflektif. Refleksikan dampak kebudayaan dan ikut pada kehidupan kita dan bermasyarakat. Nah, dengan memfilter kebudayaan dan ikut secara bertanggung jawab, kita dapat menggunakan kebudayaan dan ikut untuk membimbing kehidupan kita dan masyarakat sambil mempertahankan nilai-nilai spiritual. Oke, kita masuk ke soal yang berikut. Soal yang terakhir. Soal yang ketiga, remaja Kristen dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat dengan memahami dan menerapkan pesan Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Oke, menyuarakan. Poin pertama berbicara tentang kebenaran. Remaja Kristen dapat berbicara tentang kebenaran dan nilai-nilai spiritual yang baik dalam masyarakat. Poin yang kedua, menggunakan media sosial. Remaja Kristen dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif dan menginspirasi orang lain. Poin ketiga, mengikuti kegiatan sosial. Remaja Kristen dapat mengikuti kegiatan sosial dan komunitas dengan orang lain dan mempromosikan perubahan positif. Oke, selanjutnya menjadi agen perubahan. Yang pertama, mengembangkan karakter yang baik. Remaja Kristen dapat mengembangkan karakter yang baik dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Poin kedua, membantu orang lain. Remaja Kristen dapat membantu orang lain yang membutuhkan dan mempromosikan keadilan sosial. Poin ketiga, menginspirasi orang lain. Remaja Kristen dapat menginspirasi orang lain untuk menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Oke, jadi pesan Alkitab yang saya ambil adalah yang pertama, cinta kasih. Remaja Kristen dapat menunjukkan cinta kasih kepada orang lain dan mempromosikan keharmonisan dalam masyarakat. Dalam kitab Yohanes 13 ayat 34 hingga 36. Dengan memahami dan menerapkan pesan Alkitab, remaja Kristen dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat dan membuat perbedaan yang signifikan dalam kehidupan orang lain. Terima kasih. Sekian penjelasan saya tentang kebudayaan dan ikat. Terima kasih. Thank you. Bye-bye.